semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Oke sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, buat sahabatku yang baru gabung, jangan lupa dukung terus channel Papi Kembar Auto ini dengan cara tekan tombol subscribe dan like ya. Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini Papi mau sharing seperti biasa ya. Ini cara menganalisa kerusakan di mobil. Nah, terutama pada mobil Strada Triton ya teman-teman ya. Jadi di sini Papi mau jelaskan bagaimana sih yang benar cara menganalisa mobil ketika mobil itu mengalami temperatur naik atau dalam kondisi mesin panas ya. Jadi ada banyak penyebab untuk mesin panas teman-teman ya, terutama di bagian tutup radiator, kemudian radiator, kemudian untuk bagian termostat, berikutnya untuk bagian piston fan ya atau kipas radiatornya, dan kemudian yang terakhir itu bisa bermasalah di bagian kebocoran, dan satu lagi untuk permasalahan yang paling ditakutkan ya, itu kebocoran di bagian perpak dekselnya. Nah sekarang kita akan analisa bagaimana sih cara-cara yang pertama untuk menangani mesin dalam kondisi panas atau temperaturnya naik. Oke teman-teman, kita lihat untuk bagian-bagian yang perlu kita cek dan kita analisa. Oke teman-teman ya, di sini Papi gunakan contoh pada unit Strada Triton HDX tahun 2018. Nah, bagaimanakah kita menganalisa kerusakan yang terjadi pada mesin saat mesin ini mengalami overheating atau temperaturnya naik. Nah, untuk langkah yang pertama teman-teman, kita lakukan pengecekan pada reservoir tank ya. Jadi langkah utama yang kita cek untuk menganalisa itu harus kita cek dulu untuk bagian reservoir tank. Nah, apabila untuk airnya dirasa normal, reservoir tanknya penuh atau di garis full teman-teman ya, jadi kita lanjut untuk melakukan pengecekan pada bagian tutup radiatornya. Nah, sebagai contoh untuk mesinnya masih hidup ya teman-teman ya, tapi untuk bagian temperaturnya naik hampir menyentuh garis merah pada bagian indikator di dashboardnya. Nah, langkah utama sudah kita lakukan, yaitu pengecekan pada air radiator, kemudian kita lakukan pengecekan pada tutup radiatornya ya. Jadi usahakan mobilnya kita matikan dulu dan bagian mesinnya harus sedingin ya. Jadi kita tunggu sedinginnya pada bagian mesinnya, mungkin bisa nyampe setengah sampai 1 jam ya. Jadi jangan langsung kita buka untuk bagian tutupnya pada saat panas, itu berbahaya teman-teman ya. Nah kemudian setelah dingin kita buka untuk bagian tutup radiatornya, kemudian kita analisa untuk bagian air pada radiatornya. Apabila memang air radiatornya tidak berkurang banyak atau tidak habis, kemudian kita lakukan pengisian dan kita mulaikan hidupkan lagi mobilnya maksudnya teman-teman ya. Jadi setelah hidup baru kita panaskan lagi untuk bagian mesinnya. Nah, apabila terjadi buih di bagian radiator ini teman-teman ya, pada saat mesinnya sudah agak panas, ini kita lanjutkan untuk pengecekannya ya. Kita lanjutkan untuk pengecekannya. Jadi kita udah ketahuan nih untuk bagian radiatornya mengeluarkan buih. Nah kemudian kita matikan untuk bagian mesin ya. Kita matikan untuk bagian mesin, kemudian kita cek untuk bagian kipas radiatornya. Nah, untuk mobil yang menggunakan piston fan ya atau menggunakan silikon, radiatornya yang menggunakan silikon, ini bisa kita cek ya. Jadi apabila untuk bagian kipasnya ini sudah lancar atau enteng, lakukanlah penambahan dulu pada bagian silikon di kipasnya teman-teman ya.
Nah, penambahannya di sini bisa menambah 2 sampai 5 untuk bagian silikon pada kipasnya. Ini tergantung juga untuk bagian bentuk kipasnya ya. Maka untuk makin besar maka akan semakin banyak. Itu maksimalnya biasanya 5 atau 4 ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita hidupkan kembali, jadi untuk bagian buihnya ini belum hilang. Ini kita lakukan langkah berikutnya, teman-teman ya. Jadi Papi sarankan untuk pengecekan dulu di bagian termostat. Apabila termostatnya bagus, dengan cara kita cek direbus dengan air panas ya. Pada pembukaannya itu dilihat di berapa derajat. Nah, untuk bagian rebusan air ini nyampe 120 derajat ya. Jadi untuk bagian termostatnya kita cek terlebih dahulu. Nah, dirasa bagus untuk bagian termostatnya. Lanjut untuk saran Papi, untuk bagian radiator dibuka, kemudian digorok apabila memang radiator itu belum pernah dibersihkan atau digorok ya ke tukang radiator. Nah, jadi selanjutnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk menangani pada saat radiator mengeluarkan buih, kita bisa lakukan pada bagian kipas radiator, kemudian termostat, dan bagian radiatornya. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman ya, apabila ketiga ini sudah dilakukan dan belum ada perubahan, itu kemungkinan besar terjadi rembes pada bagian perpak dekselnya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi langkah berikutnya kita harus melakukan pembongkaran pada bagian head pada mobil tersebut. Nah, kemudian ada lagi teman-teman ya. Biasanya apabila dia memang terjadi buih yang banyak di sini, kemudian untuk bagian airnya mengisi di reservoir tank, itu ada 2 penyebab teman-teman ya. Penyebabnya bisa kebocoran dari bagian perpak deksel, kemudian untuk kerusakan pada bagian tutup radiatornya ya. Seakan-akan untuk radiatornya ini anginan terus teman-teman ya. Jadi tekanan yang diberikan pada panas air radiator ini tidak bisa ditahan oleh tutup radiator, sehingga untuk airnya bertambah terus ke bagian reservoir tank. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk cara penganalisaannya ini jangan sampai salah teman-teman. Karena untuk sekali menganalisa kita langsung tembak di bagian deksel. Nah, kemudian untuk kerusakannya di bagian radiator karena radiatornya buntu, seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita lakukan dari yang termudah dulu ya, seperti itu ya. Termudah dulu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi cara menganalisanya kita lakukan bertahap ya. Jadi untuk cara yang dari yang terkecil kemudian yang terbesar, supaya tidak menimbulkan kerugian pada konsumen atau pada kita sendiri ya teman-teman ya. Nah, seperti itu sih untuk cara menganalisa pada mesin saat kondisinya panas atau temperatur naik ya. Nah, yang terakhir teman-teman, apabila untuk bagian reservoirnya masih penuh untuk bagian airnya ya, reservoirnya penuh untuk bagian airnya, kemudian untuk air di radiator ini selalu berkurang, itu harus kita lakukan pengecekan untuk kebocoran pada bagian-bagian radiatornya. Nah, biasanya untuk bagian radiator bisa pecah, kemudian untuk bagian selang fleksibelnya bisa pecah, kemudian untuk bagian selang-selang air di bagian turbo ya. Biasanya untuk bagian Triton ini sering terjadi pada bagian turbonya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Untuk bagian selang yang sering bocor ini berada di bagian sini ya. Ini ada selang, kemudian untuk di bagian bawahnya juga ada selang. Nah, itu yang biasanya menyebabkan airnya berkurang. Nah, itu teman-teman ya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi untuk penganalisaannya seperti itu. Langkah awalnya yang kita lakukan itu dari yang terkecil dulu, jangan sampai kita melakukan yang langkah langsung yang terbesarnya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya yang Papi jelaskan ini. Apabila ada kekurangan Papi mohon maaf, karena Papi di sini masih manusia biasa ya, jadi masih belajar juga. Ini sekedar ilmu yang Papi punya dan Papi bagikan buat teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.